Maka dari itu kami warga Wadas mau memenangkan atau memilih Bapak Prabowo sama Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tertipu trik picik Capres Gemoy, pejuang Wadas Jateng dukung Wawo Gibran, Ganjar tak gentar, tunjukkan kebenaran. Proyek Pak Lurah kok yang disalahkan Ganjar? Bagaimana dengan Rempang dan Wadas? Kalau Rempang sedang ditangani, kalau Wadas saya yang tangani. Dan seluruh warga yang ada di sana sudah setuju. Insya Allah, tanggal 15 November itu beberapa hari lagi, semua akan dibayarkan. 2 tahun kurang lebih kami mencoba membantu mereka untuk bisa mengkomunikasikan. Dan Nabil, saya kira kalau kamu tertarik soal ini, saya kasih datanya semuanya. Agar kemudian tidak. Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan 1 pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada, Bapak Ibu. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah ramai-ramai menyatakan dukungan kepada pasangan Capres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Deklarasi itu mereka lakukan dengan kompak menggunakan baju berwarna biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran atau dalam bahasa Indonesia berarti saatnya Prabowo Gibran. Dengan mengenakan baju berwarna biru muda yang merupakan ciri khas paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, mereka menginginkan adanya kesejahteraan bagi mereka di wilayah Wadas, Jawa Tengah. Koordinator Pejuang Wadas Sumarno menilai, pasangan Prabowo Gibran menjadi pemimpin yang paling tepat karena mengedepankan kerja nyata. Bahkan mereka menganggap Prabowo Gibran bukan capres dan cawapres yang penuh drama dan basa-basi. Sumarno menyebut, salah satu program yang mereka apresiasi dari paslon Prabowo Gibran adalah bantuan gizi untuk ibu hamil, serta makan siang hingga susu gratis bagi siswa sekolah. Mereka juga berharap Prabowo Gibran terus melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya upaya industrialisasi dan hilirisasi yang saat ini sudah mulai dilakukan pemerintah. Lebih lanjut, Sumarno mengatakan Prabowo Gibran juga memiliki fokus untuk melestarikan lingkungan hidup yang tertuang dalam 17 isu prioritas Prabowo Gibran dan akan menjadi perhatian utama. Sumarno juga menilai para pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Atas komitmen itulah, Sumarno dan kawan-kawannya memutuskan memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran sebagai pasangan paling tepat untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Inilah yang salah dari masyarakat Wadas ya, dalam melihat fakta yang ada dan benar. Padahal yang ada berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, bendungan bener yang menjadi polemik di Pejuang Wadas masuk menjadi salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Dari total 201 PSN, 48 diantaranya di sektor pembangunan infrastruktur bendungan. Jadi, benar-benar blunder kalau masyarakat Wadas yang kemudian menyalahkan Ganjar dan kemudian mendukung Prabowo. Karena hal tersebut tetap akan dilanjutkan. Bendungan bener yang berlokasi di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada tahap-tahap pengerjaannya, proyek bendungan tersebut dinaungi Kementerian PUPR. Sejak 2017, Kementerian PUPR sudah mulai proses pembangunan bendungan bener. Jadi, kasus Wadas merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang di dalamnya melibatkan sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kementerian PUPR, KLHK, dan ESDM. Maka dari itu, seharusnya permasalahan Wadas ditelisik secara utuh dengan mempertimbangkan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat dan kementerian terkait. Jadi tidak bijaksana jika semua beban tanggung jawab dan dosa disalahkan hanya kepada Ganjar. Padahal jika melihat dan mengamati berjalannya kasus ini, pemikiran buruk tentang Ganjar tentu tidak akan terjadi. Secara fakta, Ganjar telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai dan tidak merugikan masyarakat desa Wadas. Ujian kasus Wadas dapat diatasi Ganjar dengan mengevaluasi teknis penambangan batu andesit.
pendekatan kepada warga Wadas tanpa kekerasan, dan usaha-usaha pemulihan kondisi guyub rukunnya. Juga intensifnya Ganjar mengunjungi desa Wadas dalam membangun komunikasi. Dengan demikian terbantahkanlah anggapan jika Ganjar lebih memihak dan mendukung pemilik modal yang mengerjakan proyek pembangunan bendungan bener yang sebelumnya begitu santar. Ini juga yang membantah dan menjadi tamparan telak bagi para pejuang Wadas yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Entahlah mereka warga Wadas beneran atau bukan. Seharusnya para pejuang Wadas melek dan sadar dengan kemampuan Prabowo Gibran. Jangankan masalah Wadas, demokrasi dan konstitusi kita saja diacak-acak. Apalagi hanya sekelas Wadas yang cuma 1% dari besarnya masalah yang telah Prabowo Gibran lakukan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Komunikasi Gibran buruk, ditanya ibu-ibu harga pangan naik, Gibran langsung panik, sebut akhir tahun naik semua. Parah, anak SD juga bisa jawab kayak begitu. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dimintai komentar oleh seorang ibu soal bagaimana cara menurunkan harga komoditas. Salah satunya harga cabai. Mulanya Gibran sedang melakukan sesi wawancara dengan awak media. Ia tengah menyampaikan bahwa harga komoditas bahan pokok naik menjelang akhir tahun. Salah satunya cabai yang tembus Rp95.000 per kilogram. Namun di sela sesi tersebut, seorang ibu bertanya kepada Gibran bagaimana cara menstabilkan komoditas yang acap kali melambung tinggi. Namun Gibran terlihat kaget dan kikuk dan bertanya kepada awak media apakah seorang ibu itu adalah bagian dari rombongan wartawan. Wakil Sekretaris TKN Amin Nurdin Ma'ruf terlihat menepis tangan ibu itu usai pertanyaan kepada Gibran disampaikan. Setelah tahu bahwa itu bukan wartawan, Gibran menjawab pertanyaan ibu-ibu itu dengan menyebut bahwa akhir tahun harganya memang lagi naik semua. Namun Gibran berharap harga-harga segera bisa kembali stabil. Ya, begitulah Gibran. Ditanya apa rencana untuk menstabilkan harga, Gibran malah menjawab bahwa akhir tahun harga naik semua. Mestinya jawaban Gibran meminta bocoran kepada sang ayah dong, atau Menko Bidang Perekonomian atau Menteri Perdagangan. Saya yakin Gibran punya akses untuk itu. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Nah, dengan semua kekurangan itu wajar kalau kemudian Gibran menjadi ciut sendiri untuk bicara di hadapan publik yang kritis, yang bakal melempar pertanyaan sulit dan menjebak terhadap dirinya. Dan wajar pula kalau belakangan terdengar isu ada pihak yang berusaha menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Melihat kemampuan komunikasi Gibran, masuk akal lah kalau ada pihak yang hendak menghilangkan debat cawapres dari agenda KPU. Format debat pun diubah dengan jargon supaya lebih kekinian. Padahal saya yakin banget Gibran itu nggak pernah bisa menjadi orang yang menjelaskan secara detail dan runut rinci seperti yang dilakukan oleh Ganjar atau Mahfud. Ganjar Mahfud memiliki pemahaman yang begitu tajam dan juga luas soal pemerintahan dan hukum sehingga modal mereka untuk menjadi pemimpin sangatlah besar. Sedangkan Gibran dan Prabowo itu nggak punya modal apapun kecuali modal bokap dan modal para pencuit-pencuit alias para buzzer. Saya berharap rakyat Indonesia semakin cerdas melihat bagaimana Gibran ini nggak pernah bisa menandingi kecerdasan dan juga kekomprehensifan dari pasangan Ganjar Mahfud. Nggak usah mahal-mahal melakukan demokrasi, lantik saja langsung kalau memang pada akhirnya yang akan dilantik nantinya adalah mereka. Meskipun Ganjar dan Mahfud mendapatkan suara sampai 60-70%. Bayangkan saja saking begonya Gibran, debat cawapres diganti formatnya demi menutupi kebodohan yang begitu terekspos saat ini. Bayangkan
Biarkan saja mahasiswa bertanya mengenai hal tertentu yang harusnya bisa dijawab dengan mudah oleh Gibran, malah disuruh mahasiswa baca buku pada forum diskusi itu kan. Forum yang harusnya memberikan informasi soal apa yang perlu diketahui oleh para pendengar. Sudah gitu mereka berdua jarang banget debat dan ikut seminar publik pula. Kelihatan banget ingin menutup-nutupi kebodohannya agar tetap abadi tertutup dan abadi tidak diketahui oleh orang-orang sampai nanti mereka berkuasa. Kita baru melihat bagaimana sengsaranya negara Indonesia ini. Bagaimana menurut Anda?